Kalau daun-daun yang begini kita biarkan aja, tidak masalah, atau kita buang juga tidak masalah. Yang penting tunas air yang di bawah sini kita buang aja supaya cepat besar batangnya. Kalau tunas air yang di bawah sini kita biarkan, dia terbagi makanannya masuk ke tunas air juga. Kalau pecah mata buatnya kita buang, tidak masalah, karena kita tidak ingin membuahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan saya di MTHB Grab. Jadi hari ini saya mau menjelaskan bagaimana kalau kawan-kawan mau menanam anggur dari bibit sampai besar. Jadi hari ini kita mau menjelaskan tentang masalah mulai dari nol sampai mau melakukan pembuahan kawan-kawan. Jadi apa yang perlu disiapkan, apa yang harus dilakukan. Jadi untuk yang pertama kalian harus siapkan dulu media tanam. Kalau untuk media tanam itu yang biasa umum dipakai ada sekam bakar, ada sekam mentah, kohe-kohean, dan tanah lembang atau tanah yang subur. Jadi itu 1:1 kawan-kawan, biasanya yang dipakai orang umumnya. Biasanya setelah kita siapkan media tanam, kalau kita mau menanamnya di tanah, kita bikin dulu lubang sekitar 50 cm, kedalamannya 50 cm, lebarnya 50 cm. Untuk kedalamannya, lebar dan panjang 50 cm minimalnya ya kawan-kawan, untuk yang minimal. Kalau lebih besar malah lebih bagus. Jadi untuk yang pertama kita sediakan dulu media tanamnya. Terus kalau sudah media tanam sudah siap, kita sediakan bibitnya. Dan bagaimana kita cara menanam supaya tidak salah, kita kasih contoh ya. Ini kasih contoh aja sih. Jadi ini kita kasih contoh ya kawan-kawan. Ini yang sudah kita tanam. Ini kemarin tanamnya di bulan Juli, tanggal 20 bulan Juli 2023. Jadi yang pertama, kalau misalkan kalian tanamnya di planter bag, ini tanamnya di planter bag ya. Bibit sudah siap. Jadi kita lakukan penanaman. Kalau menanam, usahakan jangan sampai tenggelam ininya ya kawan-kawan. Usahakan ibaratnya di bawah seginilah cukup. Kalau kita mau menanam, jangan sampai ke sini, jangan, cukup di sini aja media tanamnya. Ingat, media tanam jangan sampai batang ini tenggelam, cukup sampai di sini. Ingat. Terus setelah kita tanam kawan-kawan, kita siram air. Itu tidak usah kita pupuk dulu, kita siram air secukupnya sampai 15 hari kawan-kawan. Setelah 15 hari kita lihat perkembangannya, kita lihat pertumbuhannya. Apakah pohon itu pucuknya tidak aktif atau pucuknya itu aktif. Kalau misalkan kita pakai tanah media yang bagus, otomatis di tanah itu nutrisinya tercukupi kawan-kawan. Jadi misalkan pertumbuhannya, pucuknya aktif, sulur-sulurnya aktif keluar, berarti media tanam kita itu mencukupi untuk kandungan pupuknya. Jadi biarkan saja dulu, tidak usah kita lakukan pemupukan.
biarkan dia jalan pertumbuhannya sampai di mana misalkan mulai kelihatan kekurangan nutrisi, baru kita kasih pemupukan kawan-kawan. Jadi tidak perlu untuk pupuk 1 minggu sekali, itu tidak perlu. Kita lihat pertumbuhannya aja, kita lihat. Kalau misalkan pertumbuhannya itu jalan terus, berarti nutrisi di media itu mencukupi. Jadi kita tidak perlu memberi pemupukan. Yang kita perlukan cuman penyiraman aja untuk sedikit-sedikit. Cuman penyiramannya kita kontrol juga tanahnya. Jangan langsung banyak, jangan. Misalkan begini, biasanya kan tanah itu kering di atas, di bawah sini belum tentu dia kering. Jadi kalau kita mau melakukan penyiraman, biasanya kita lihat dulu di bawah, di dalam, kita korek-korek dulu begitu. Kalau misalkan sampai 5 cm atau 10 cm itu terlihat basah tanah itu, berarti kandungan airnya masih ada, jadi tidak perlu disiram. Ingat ya kawan-kawan, karena biasanya pohon yang masih kecil begini dia tidak terlalu banyak membutuhkan air. Setelah bibit itu meninggi misalkan sampai 1 meter, jadi terserah kalian maunya sistem apa, mau sistem teralis atau mau sistem para-para. Contoh, ini misalkan sampai 1 meter, sudah sampai 1 meter, daun-daun yang di bawah ini biasanya agak menua. Contoh kayak begini, ini kalau misalkan mau kita buang daunnya tidak masalah. Kayak begini kita buang tidak masalah. Kalau yang daun yang masih begini, ini dia masih bisa memproduksi makanan, jadi tidak perlu kita buang dulu untuk daunnya yang dari bawah. Kalau misalkan daun yang sudah seperti ini kita buang juga tidak masalah kawan-kawan. Daun yang seperti ini kita buang tidak masalah. Cuman kalau daun yang masih begini, biasanya dia masih bisa memproduksi makanan, jadi tidak perlu dulu kita buang. Untuk tunas-tunas airnya kita buang aja, tidak masalah untuk yang di batang sini. Tapi kalau misalkan kalian ada ilmu juga untuk ditinggal 1 daun, tidak masalah juga. Tapi kalau saya biasanya saya buang langsung. Contoh kayak di sini, kita lihat lagi yang di sini. Nih kayak begini kawan-kawan, jangan sampai tenggelam untuk batang yang ini. Ini contoh lagi, ini karena di sistem teralis biar cepat besar juga. Ini daun-daun yang di bawah sini sudah saya buangin. Untuk tunas airnya juga saya buang. Dan selanjutnya ini untuk batang primer, kita mau membentuk batang sekunder. Misalkan tingginya udah 1 meter dari tanah kawan-kawan, nih tingginya sudah 1 meter dari tanah, kita belokkan kawan-kawan. Terserah mau double cordon atau mau single cordon. Kalau ini kan single cordon namanya, karena 1 belokan aja. Untuk tunas air yang di sini kita piara kawan-kawan, jangan dibuang. Untuk tunas airnya kita pelihara, jangan kita buang. Ingat, untuk tunas air kita pelihara, jangan kita buang. Setelah tunas air ini tumbuh, biasanya yang saya lakukan supaya dia tumbuhnya merata, untuk tunas airnya ini, untuk misalkan sampai panjangnya keluar daun 7 daun, biasanya saya potes pucuknya. Ini saya potes pucuk supaya pertumbuhan yang lain juga bisa mengikuti rata. Nih
saya potes pucuk karena di sini belum muncul, jadi yang ini saya potes aja. Nih, ini kan panjang nih, yang ini yang lain masih pendek-pendek, jadi ini saya buang pucuknya, saya potes supaya pertumbuhannya merata. Setelah itu kawan-kawan, setelah pertumbuhannya merata sampai yang begini kawan-kawan, ini kan pertumbuhannya sudah rata nih. Tersernya ini cabang terser. Kalau untuk batang sekunder terserah kalian. Kalau kalian pengen cepat berbuah, sampai 1 meter aja batangnya untuk batang sekunder. Tapi kalau misalkan kalian tidak pengen cepat-cepat membuahkan, panjangkan sampai 2 meter. Kalau sampai 2 meter kita putes ujungnya. Nih contoh, kita buang ujungnya. Kalau saya ini panjangnya 1 meter aja, saya buang ujungnya. Setelah itu kawan-kawan, untuk perawatan cabang terser, ini cabang terser panjang kurang lebih 1,5 meter. Jadi kita hitung dari sini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 15 daun. Sampai 15 daun kita potong di sini kawan-kawan. Sampai 15 daun kita potong di sini. Dan seterusnya bagaimana? Untuk tunas air yang di cabang terser, ini misalnya kan biasanya di sini ada tunas muncul, selain dari mata bat ini ada tunas di sini. Jadi biasanya kita lakukan pemotesan, kita buang, kita sisakan 1 daun, atau kita potes buang juga tidak masalah kawan-kawan. Jadi setelah kita buang atau kita sisakan satu mata tunas, kita tinggal 1 daun, kita biarkan sampai dia menua kawan-kawan. Ini misalkan yang di atas ini ada pecah mata tunas. Ini biasanya pecah mata tunas, di sini ada, kita buang saja kawan-kawan. Ini banyak yang pecah-pecah, saya buang mata tunasnya karena di sini tidak masalah kita kalau dia pecah matanya di sini, karena kita tidak membuahkan di ujung sini. Yang kita jaga dari mata tunas dari 1 sampai 6 yang kita jaga, atau sampai 8 yang kita jaga, karena kita melakukan pembuahan di sini, tidak di ujung. Kalau yang di sini pecah, misalkan pecah-pecah di sini, ini kan sudah pecah-pecah terus nih mata tunas, saya buang-buang aja tunasnya, tidak masalah kawan-kawan. Tuh, yang penting yang kita jaga dari 1 sampai 8. Kalau misalkan di 7 mata tunas pecah ya nggak masalah, kan masih banyak yang di bawah yang belum pecah. Jadi ingat, dari cabang terser ini kita sisakan 12 daun sampai 15 daun. Misalkan di sini tumbuh lagi kawan-kawan tunas, kita potes aja, kita tinggal 1 daun, terus dia pecah lagi, tumbuh lagi, kita potes lagi, kita tinggal 1 daun lagi. Contoh begini, nih tidak ada mata tunas kan di sini. Kalau dia tumbuh kita buang, dia tumbuh kita buang lagi, tumbuh kita buang lagi kawan-kawan, karena kita mau membesarkan batang supaya mencoklat. Yang kita jaga mata tunasnya yang di bawah dari 1 sampai 8 supaya tidak pecah. Kalau yang di 8 pecah atau yang di 7 pecah mata tunasnya, tidak masalah kawan-kawan.
karena kita membuahkan di bawah sini, yang mata tunasnya yang di bawah sini yang kita buahkan. Jadi begitu kawan-kawan cara saya merawat pohon anggur dari mulai kita menanam sampai besar begini, nih dari bibit yang begini kawan-kawan. Ini kan masih bibit nih, cuman ini rostok aja. Ini daunnya kita biarkan sampai misalkan kalian nanamnya di sistem teralis, sampai teralis di tali, kita belokkan nih, kita belokkan begini. Tapi kalau kalian nanamnya sistem para-para ya agak lama sedikit, sampai ke batas dulu. Kalau daun-daun yang begini kita biarkan aja, tidak masalah, atau kita buang juga tidak masalah. Yang penting tunas air yang di bawah sini kita buang aja supaya cepat besar batangnya. Kalau tunas air yang di bawah sini kita biarkan, dia terbagi makanannya masuk ke tunas air juga. Kalau pecah mata buatnya kita buang, tidak masalah, karena kita tidak ingin membuahkan, karena kita fokusnya ke batang dulu. Jadi sampai begini kawan-kawan kita belokkan tuh. Ini ada tunas air, ada tunas air, ada tunas air. Jadi tunas air ini kita pelihara kawan-kawan. Misalkan kalian mau panjang batang sekundernya 1 meter, terserah. Mau panjangnya 2 meter, terserah juga. Untuk tunas air yang ini, yang di batang sekunder kita pelihara kawan-kawan. Jadi ini yang akan menjadi cabang tersier. Setelah panjang, contoh yang begini lagi, biar kalian ingat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daun. 7 daun saya potes di sini supaya yang lain bisa menyusul. Kalau ini tidak kita potes, dia akan memanjang terus dan yang lain akan ketinggalan. Yang lain akan ketinggalan. Jadi kita potes sini. Nih, dia muncul lagi. Jadi ini bakal jalan lagi. Jadi supaya ini bisa menyusul juga, kita potes kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daun. Ingat, cabang tersiernya kita supaya rata pertumbuhannya, kita potes di 7 sampai di 8 daun, tidak masalah kawan-kawan. Itu versi saya sih, karena kita membuahkan di sini, tidak di ujung. Jadi begitu kawan-kawan cara saya perlakuannya dari mulai menanam bibit sampai membesarkan, sampai mau membuahkan. Begitu kawan-kawan. Ini tanpa naungan nih. Semoga kawan-kawan bisa memahami. Kalau kalian masih belum paham, bisa aja tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab kawan-kawan. Nih contoh yang begini. Ini kan udah saya potesin pucuk-pucuknya. Ini baru tumbuh lagi. Ini saya potes juga pucuknya supaya yang lain bisa menyusul. Ini kan tidak merata juga nih pertumbuhan cabang tersier. Jadi saya buang ujungnya, karena kita pelihara mata tunas yang di bawah sini kawan-kawan, tidak yang di atas. Ingat, yang kita pelihara dari mata 1 sampai mata 8 yang kita pelihara. Ini contoh saya yang begini. Ini ada keluar tunas air, saya buang. Tapi kalau kalian mau memelihara,
atau kalian sisakan 1 daun atau 2 daun juga tidak masalah. Nih contoh kayak gini, ini saya buang aja, ini tidak masalah karena tunas air yang di sini bakal tumbuh lagi dia. Nih saya buangin aja kan tunas-tunas airnya yang di cabang tersier. Tapi kalau kalian mau menyisakan 1 atau 2 daun tidak masalah juga. Jadi begitu kawan-kawan untuk perlakuan saya. Ini untuk perlakuan saya ya. Kalau kalian mau mengikuti ya silahkan, kalau tidak ya juga tidak masalah. Cuman saya berbagi pengalaman saya. Ini pengalaman saya. Nih contoh yang kayak di sini. Ini kan sudah rata nih, hampir rata. Ada sebagian yang tidak rata juga tidak masalah karena di sini juga dia bakal tumbuh lagi tunas air. Nih tunas airnya bakal tumbuh lagi. Cuman kan yang kita buahkan nantinya di bawah sini juga, tidak di atas. Pokoknya kalau misalkan sampai 15 daun sudah cukup kita batasi. Contoh yang begini, ini sudah 15 daun saya sisakan. Kalau misalkan dia tumbuh saya buang, tumbuh saya buang, tumbuh saya buang lagi. Kita biarkan dia. Yang penting kita jaga mata tunasnya yang di bawah sini. Ini contoh kawan-kawan, ini dia mau pecah nih mata tunasnya. Ini kalau misalkan mata tunasnya pecah, kita buang saja tidak masalah karena masih banyak mata tunas yang di bawah sini. Kita buang mata tunas yang pecah. Misalkan dia tidak pecah ya tidak masalah, tapi kalau dia pecah kita buang saja karena masih banyak sisa lagi. Misalkan ada yang pecah di mata tunas yang nomor 2 pecah, kita buang saja kawan-kawan karena yang lain masih ada, kecuali memang rata pecahnya semua itu yang jadi masalah. Tapi tidak mungkin kawan-kawan pecah semua yang di bawah sini mata tunasnya. Jadi begitu kawan-kawan perlakuan saya dari mulai menanam bibit sampai mau membuahkan. Semoga kalian bisa memahami kawan-kawan. Jadi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di video selanjutnya.